Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufal, NIM 4611418035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat LMS dengan Moodle, yakni dengan platform Gnomio. Ini saya sudah membuat situs LMS-nya dan saya beri nama kuliahbareng.gnomio.com. Di sini saya juga sudah login sebagai admin user. Kemudian untuk role admin user ini begitu banyak, dapat kalian lihat di bagian menu Start Administration. Kita klik. Nah, di sini tersedia begitu banyak setting atau pengaturan untuk role admin user ini. Sebagai admin kita bisa mengubah informasi situs LMS ini, kemudian seperti menambahkan user, menambahkan course atau penilaian, plugin, tampilan, server, report atau development, dan lain-lain. Begitu banyak. Kemudian pertama-tama di sini saya akan menambahkan user. Saya akan mencoba menambahkan user secara manual dulu. Dapat kalian klik di add a new user, kemudian kalian isi username, contohnya Rita. Untuk authentication method kita pilih defaultnya saja, yaitu manual akun. Kemudian kita akan membuat password baru. Untuk password ini usahakan seperti ketentuannya, yaitu minimal 8 karakter, satu karakter untuk digit, minimal 1 huruf kecil dan 1 huruf besar, dan 1 non alphanumerik seperti tanda @ titik, koma, hashtag, dan lain-lain. Kita akan masukkan password. Nah, seperti ini saja. Kemudian untuk first name kita kasih nama Rina, surname-nya Yulianti, email address-nya kita kasih seperti ini saja. Ini sebagai contoh. Anda juga dapat menambahkan profil Moodle.net atau website mengenai profil ini. Kemudian untuk kota kita tambahkan saja, contohnya Semarang. Lalu untuk negaranya kita pilih Indonesia. Untuk time zone-nya biarkan default, yaitu Asia Jakarta. Untuk preferred language di sini hanya bisa English, dan di bagian description dapat kalian isi dengan deskripsi mahasiswa atau guru atau role lainnya. Lalu di sini Anda dapat menambahkan atau mengupload gambar mengenai mahasiswa atau role tersebut, role user tersebut. Kemudian untuk additional names seperti ini, interest atau hobi, optional seperti webpage, e-commerce, Yahoo ID, phone, mobile phone address, dan lain-lain dapat Anda tambahkan di sini. Jika sudah selesai, kita klik create user. Nah, di sini adalah tampilan mengenai user yang tadi kita sudah buat, yaitu Rina Yulianti. Kemudian ini merupakan cara menambahkan user secara manual. Di sini saya akan coba contohkan menambahkan user
dengan cara mengupload. Kalian klik set administration, kemudian user, kemudian ini adalah cara kedua, yaitu dengan cara membuat user dengan cara upload. Klik upload user. Nah, untuk jika Anda memiliki banyak data mahasiswa ataupun guru ataupun role lainnya, Anda dapat menambahkannya dengan file yang berbentuk .csv. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah membuat file .csv-nya dan saya membuat dua user. Untuk variabelnya yaitu username, first name, last name, email, dan password. Coba kita tambahkan, kita save dulu. Klik choose a file, lalu upload attachment. Kita klik daftar mahasiswa .csv, upload file. Sudah upload user. Nah, di sini akan muncul tampilan dua user yang telah kita buat tadi. Oh, ini invalid, saya tadi menambahkan spasi di kolom tersebut, tapi tidak apa-apa. Seperti ini. Kemudian ini untuk pengaturannya. Jika sudah benar, kita klik upload users. Nah, klik continue saja. Nah, untuk data mengenai users dapat dilihat di menu users, lalu bagian users, lalu browse list of users. Nah, di sini dapat dilihat untuk user yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian kita akan kembali ke site administration. Di sini kita akan menambahkan cohorts atau kelompok, atau bisa dikatakan rombel. Anda klik users, lalu cohorts. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan add new cohorts. Untuk namanya ilmu komputer rombel 1. Ini biarkan kosong. Dapat Anda tulis ID-nya misalnya 12345 saja. Kemudian deskripsi mengenai kelompok atau rombel tersebut. Jika sudah, save change. Nah, ini sudah selesai. Ya, kemudian di sini kita akan membuat course dengan cara Anda klik site administration, lalu course, kemudian klik manage course and categories. Sebelum membuat course, kita bisa membuat kategori course tersebut terlebih dahulu. Kita buat kategorinya, misalnya saja di sini ini kita selang karena defaultnya. Lalu kita akan membuat kategori baru, contohnya saja pembelajaran. Lalu ID number kita isi 1 2 3 4 5 saja. Kemudian deskripsi bisa Anda isi atau tidak, terserah. Setelah itu create kategori. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kita hapus. Nah, jika kita sudah membuat kategori, lalu selanjutnya kita akan membuat course. Nah, klik create new course.
kemudian kita kasih full name course-nya. Sebagai contoh, saya beri nama Bahasa Indonesia. Untuk course name-nya itu course kategorinya yaitu pembelajaran yang tadi sudah kita buat. Lalu untuk deadline course ini kita setting sampai misalnya tanggal 20 Mei. Terus lalu untuk course ID number kita contohkan isi 45678 saja. Deskripsi kita kosongkan. Lalu jika kalian ingin menambahkan gambar pendukung mengenai course ini, dapat kalian upload gambarnya di sini. Klik aja di sini. Terus ini choose file, lalu pilih gambar mana yang sesuai. Kemudian kita masuk bagian class format. Untuk formatnya kita pilih topik format saja. Kemudian untuk number section, nah ini adalah kompetensi dasar atau KD. Kalau misal di mahasiswa ya materinya sampai bab berapa gitu. Misalnya satu semester itu ada 12 topik materi. Nah, seperti ini kita pilih 12. Lalu jika sudah, kita klik save and display. Nah, seperti ini course bahasa Indonesia sudah kita buat. Di sini bertuliskan null participant found karena kita belum menambahkan partisipannya sama sekali. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan user, yaitu user teacher dan user mahasiswa atau student di course bahasa Indonesia ini dengan cara klik enroll user. Nah, kemudian kita akan memilih user Rina Anissa sebagai teacher di sini. Nah, ini memilih rombel yang tadi sudah kita buat. Kita pilih yang rombel 1 untuk course ini. Kemudian assign role-nya sebagai teacher. Jika sudah, klik enroll selected user. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian kita akan menambahkan mahasiswa atau student di course bahasa Indonesia ini. Klik enroll user lagi. Kemudian cari usernya. Kita pilih yang Budi Prasetyo saja. Kemudian pilih rombelnya. Kita pilih yang rombel 1 ilmu komputer. Kemudian assign role-nya yaitu sebagai student. Jika sudah, klik enroll selected. Nah, sudah selesai. Ini berarti dalam course bahasa Indonesia ini terdapat 2 partisipan, yaitu Rina Anissa sebagai teacher dan Budi Prasetyo sebagai student. Nah, jika sudah, kita akan mencoba untuk membuka atau login sebagai Rina Anissa sebagai teacher, role teacher, untuk memastikan bahwa course ini sudah masuk pada role ini, Rina Anissa atau teacher. Kita logout dahulu. Lalu kita login. Kita masukkan datanya. Nah, di sini saya sudah login sebagai role teacher yaitu Rina Anissa. Nah, ini adalah course bahasa Indonesia yang tadi sudah kita buat. Kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan untuk course bahasa Indonesia-nya. Jika
ingin menambahkan suatu announcement, menambahkan tugas ataupun assignment lainnya, kita klik turn editing on ini. Nah, di sini kita dapat mengedit topik atau announcement yang ada. Misalnya saja di sini saya akan membuat suatu penugasan. Kita kasih judul dulu, yaitu belajar. Ini untuk contohnya saja, belajar konjungsi kata. Lalu sudah untuk judulnya. Nah, pada materi belajar konjungsi kata, kita akan membuat sebuah assignment, yaitu caranya dengan klik add an activity or resource. Kita klik assignment. Nah, apa judul tugasnya atau judul assignmentnya? Misalnya tugas 1, lalu deskripsinya contohnya cari 50 kalimat sesuai dengan konjungsi kata yang tepat, seperti ini. Harap kumpulkan tepat waktu. Nah, ini jika ada gambar pendukung mengenai tugas ini dapat diupload di sini. Misalnya nah, saya contohkan saja. Untuk ini saya contoh gambar terserah saja. Upload this file. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat batas waktu mengenai tugas ini. Misalnya saja kita batas dari tanggal 7 sampai 14 Mei. Seperti ini. Jika sudah, kita ke bawah. Lalu untuk limit maksimum size file yang akan diupload yaitu 100 MB saja, ini defaultnya. Lalu nah, jika sudah, kita klik save and display. Nah, ini adalah tugas 1 yang sudah kita buat. Seperti ini tampilannya, tugas 1 bahasa Indonesia. Nah, coba kita klik view all submission. Nah, di sini tidak ada submission karena belum ada mahasiswa yang submission pada tugas ini. Kita kembali. Nah, setelah tugas 1 ini berhasil dibuat, maka selanjutnya kita akan mencoba membuka role student dan mencoba mengerjakan tugas ini apakah masuk di role student atau tidak. Kita logout terlebih dahulu, lalu kita login lagi. Kita masukkan data untuk mahasiswanya. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai role student, yakni Budi Prasetyo. Dan di sini adalah course bahasa Indonesia yang telah ditambahkan tadi. Kita klik saja. Nah, ternyata untuk pembelajaran belajar konjungsi kata sudah masuk di role student. Lalu kita akan mencoba mengerjakan tugas yang ada. Kita klik tugas 1. Nah, ini adalah deskripsi atau tampilan tugas 1 bahasa Indonesia.
seperti ini. Lalu kita akan mencoba mengerjakan, misalnya saja add submission, lalu kita upload tugasnya. Ini hanya sebagai contoh, misalnya ini saja. Lalu kita klik upload this file, klik save change. Nah, kita berhasil untuk mengerjakan tugas ini, dan di sini adalah submitted for grading status submissionnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai membuat LMS dengan Moodle, yaitu dengan platform Gnomio. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.